Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan sekarang kita akan tetap menjadikan Dia sebagai Raja kita. Oleh karena itu mari kita tetap membangun iman kita, membangkitkannya tiap hari dengan kekuatan dari pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12-14. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjadi Raja kami, Engkau naik untuk memerintah kami. Secara fisik memang kami belum pernah melihat Engkau, tetapi secara kuasa dan kasih kami selalu merasakan kehadiran-Mu. Oleh karena itu biarlah kehadiran-Mu yang meneguhkan, menguatkan, selalu membangkitkan dan membangunkan iman kami, supaya iman kami tetap teguh di tengah tantangan yang berat ini. Berkuasalah atas kami, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam diri kami. Berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan, membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bacaan firman Tuhan pada hari ini menyatakan bagaimana murid-murid itu setelah menyaksikan Tuhan Yesus yang naik ke surga, lalu mereka pulang dan berkumpul di satu tempat untuk berdoa, menunggu janji Tuhan tentang kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mau melihat sikap perbedaan yang terjadi. Ketika beberapa kali sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, "Aku harus pergi. Aku harus pergi. Oleh karena itu kuatkan imanmu, bangunkan imanmu, bangkitkan imanmu." Oh, murid-murid tidak ada yang mau dengar. Mereka tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus. Lalu mereka mengabaikan begitu saja. Walaupun Yesus dengan sabar tapi tegas sudah menegur berkali-kali. Tapi ya itulah, karena mereka tidak mengerti, akhirnya mereka tidak pernah mencoba membangun dan membangkitkan iman. Sampai akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Rontok itu semua, goncang mereka semua. Bahkan lari. Ya. Tapi kemudian setelah Yesus bangkit, disitulah hikmat diturunkan, dosa yang menutupi kuasa kebenaran akhirnya dihapuskan, lalu mereka mulai memahami pengajaran Yesus yang mengatakan bahwa aku harus pergi itu, mereka mulai paham. Oleh karena itu ketika akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan kemudian Yesus mengatakan, "Cuma tinggal beberapa hari lagi, tapi kamu jangan takut, aku akan tetap bersama dengan kamu melalui kuasa Roh Kudus." Mereka sekarang ngerti. Oleh karena itu ketika mereka menyaksikan Yesus yang naik, hati mereka itu tidak berontak, tidak marah, tidak sedih, tidak kecewa. Karena mereka sekarang sudah tahu apa artinya Yesus harus pergi. Nah, ini perbedaan yang sangat menyolok. Sebelum Yesus bangkit, memang iman mereka ya tetap tidak bergeming. Ya boleh dikatakan tertutupi oleh dosa. Tetapi setelah Yesus bangkit, iman mereka juga dibukakan, disegarkan, lalu mereka mulai membangun pemahaman tentang Yesus secara benar. Singkat waktunya, tetapi itulah karya kebangkitan yang nyata. Jadi ada perubahan besar. Oleh karena itu ketika Yesus naik, mereka tidak lagi nangis, tidak protes, tidak sedih. Tapi mereka menghantar dengan iman karena mereka tahu bahwa Yesus akan kembali, dan sebelum Yesus kembali mereka akan tetap bersama dengan kuasa dan kasih-Nya. Oleh karena itu mereka menunggu di satu tempat sampai Roh Kudus dicurahkan. Dari peristiwa ini kita tahu bahwa ternyata membangunkan dan membangkitkan iman itu sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bukan sekedar percaya lalu imannya tidak bertumbuh, bahkan imannya kembali ditutupi dosa.
Itu orang yang tidak membangun dan tidak membangkitkan iman. Karena mereka pikir sudah percaya selesai. Tidak. Sudah percaya itu juga harus tetap memupuk iman yang dikuatkan, iman yang dibangun, iman yang dibangkitkan. Sebab tantangan hidup tidak akan pernah berhenti. Tapi ketika seseorang membangun dan membangkitkan imannya bersama dengan pimpinan Roh Kudus, dia punya sukacita, dia punya kekuatan, keyakinan bahwa secara fisik memang tidak terlihat Yesus, tapi kuasanya, kasihnya, perintahnya tetap ada dalam diri setiap orang percaya. Menguasai hatinya, pikirannya, tutur katanya, perbuatan, dan seluruh kehidupannya. Karena ada Yesus yang bangkit di dalam terang Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang perempuan muda setelah dia meyakini bahwa pilihan menjadi istri seseorang atau dia milih pacar itu tidak salah, maka dia memutuskan untuk ikut pacarnya. Dia meninggalkan imannya, lalu ikut pacarnya yang percaya pada Yesus. Nah, ketika dia bicara pada keluarganya, wah sudah bisa dipastikan ya, geger. Akhirnya dia diusir. Ketika hari pernikahan, mereka harus menikah di sebuah kota kecil, bahkan cenderung desa gitu ya. Tidak woro-woro sana sini, hanya dihadiri keluarga laki-laki tanpa ada pihak dari keluarga perempuan. Bukannya ada ketakutan yang luar biasa, sebetulnya tidak. Tetapi untuk menghindarkan daripada ribut, nanti keluarga perempuan bisa nyusul ini dan itu, maka mereka diberkati di sebuah desa. Nah, setelah sah menjadi suami istri, kebetulan si suami itu juga akan bekerja di desa itu. Ya. Jadi memang bukan tanpa alasan kenapa pemberkatannya dilakukan di desa. Ya. Nah, suaminya mulai bekerja sebagai pegawai negeri di desa itu, dan istrinya ini mendampingi. Ya, dia mulai belajar menata hidupnya sebagai orang Kristen. Nah, tantangannya muncul ketika sebagai istri dari pegawai negeri, ASN itu atau PNS itu ya. Nah, maka dia kan banyak bergaul dengan teman-teman, dengan istri-istri, dengan ibu-ibu lain yang sebagian memang bukan orang Kristen. Nah, setelah berkenalan, lalu ngobrol-ngobrol, akhirnya diketahui bahwa ibu ini Kristennya baru gitu ya. Nah, ibu-ibu yang lain yang sama dengan dia waktu dulu itu juga tergoda. Malah dengan tegas mereka katakan, kenapa kamu harus pindah? Kenapa kamu harus percaya Yesus? Kita kan punya kekuatan sendiri, punya iman sendiri. Ayo balik gitu ya. Akhirnya ibu ini mulai mengalami kegoncangan juga. Suaminya tahu. Oleh karena itu mereka mencoba untuk mengatasi dengan membangun iman. Membangkitkan iman. Mengatakanlah, bahwa Yesus itu walaupun tidak hadir tapi kuasanya ada, dan itu ditanamkan terus oleh si istri di dalam dirinya, dalam pemahaman imannya, supaya dia tidak tergoda kembali. Suami istri ini tekun berdoa, tekun melayani Tuhan di gereja kecil, dan akhirnya teman-temannya yang tidak Kristen yang mulai membujuk itu mulai bosan. Ya, mulai bosan, tapi juga mulai mengasingkan dia. Ya, kalau datang dalam pertemuan gitu, ya sepertinya dicuekin. Karena dianggap itu orang, bandel gitu ya. Kok enggak mau balik seperti mereka. Ya, tapi ibu yang baru Kristen ini mengatakan, sekarang saya punya iman yang dikuatkan, dibangun, dibangkitkan, supaya saya tetap bisa melihat dengan cahaya kasih Tuhan. Saya tidak marah pada mereka, karena mereka orang-orang gelap. Ya, saya terang. Oleh karena itu, kalau saya melihat yang gelap itu bukan marah, tapi bagaimana caranya sekarang saya ingin menarik mereka pada cahaya, pada hidup terang. Itu prinsip yang dia pegang, sungguh luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena dia merasakan kuasa Yesus ada pada dirinya. Dia katakan, ketika saya dikata-katai, ya, dibilang diomong-omongin yang tidak patutlah, jelek. Lalu saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan kok ada orang bisa ngomong gitu? Lalu saya diingatkan, dulu Tuhan Yesus juga sama. Pernah diusir, pernah difitnah, pernah dijelek-jelekan, tetapi Yesus dengan segala hikmat dari surga bertahan sampai naik ke surga. Nah, itu menguatkan perempuan ini, ibu muda ini, mengatakan, Tuhan saja difitnah,
Tuhan saja diomong yang nggak baik, apalagi saya ini baru belajar. Nggak apa-apa, saya harus kuat. Ini membangun iman, ini membangkitkan iman. Terus percaya kepada Yesus. Ya. Dan akhirnya memang ketika beberapa tahun berjalan, ibu ini sudah punya bayi satu, lalu si suami itu dinaikkan pangkatnya. Ya, dinaikkan pangkatnya. Dan itu membuat geger. Kenapa? Kok orang Kristen yang dinaikkan? Kok bukan suami-suami mereka? Gitu. Tetapi ya keputusan pemerintah sudah seperti itu. Lalu akhirnya mereka mulai, ya ada yang mulai berbalik. Pada awalnya mungkin coba-coba untuk mendekatkan diri, siapa tahu suaminya juga bisa diangkat ya, karena ini kan suami si Kristen ini sudah punya jabatan. Nah, yang belum Kristen ini biasa mendekati gitu ya. Tetapi ibu Kristen ini dengan segala ketulusan, ya, ketulusan tetapi juga kewaspadaan dalam rangka dia membangun iman, dia melayani teman-temannya, ibu-ibu yang menjadi bagian dari kehidupan seperti dirinya, pertemuan demi pertemuan, acara arisan, bina dan ini dan sebagainya. Dia ikuti dengan tekad bahwa saya cahaya. Oleh karena itu, saya harus bisa membawa terang. Nah, yang menarik, memang ibu ini namanya Cahaya. Ya, jadi sejak dia di kehidupan lama namanya Cahaya. Oleh karena itu ketika dia tahu bahwa dia sekarang bersama dengan Yesus, cahaya kehidupan, lalu dia yakinkan dirinya, aku sejak dulu dinamai cahaya untuk menjadi cahaya. Bukan cahaya dalam merusak, tetapi cahaya kehidupan, cahaya terang, cahaya membawa keselamatan seperti Tuhan Yesus. Walaupun tidak mudah, tetapi ada banyak ibu-ibu lain sekarang mulai baik. Bukan dengan tujuan-tujuan negatif, tetapi secara tulus. Karena Ibu Cahaya ini selalu hadir untuk memberikan penghiburan, memberikan pendapat yang menolong keluarga ibu-ibu ini mendapatkan jalan keluar. Jadi Ibu Cahaya ini memang berpendidikan. Ya, ibu-ibu lain juga berpendidikan, tetapi mereka tidak menggunakan dengan cahaya hati. Kan cuma cahaya iri, cahaya kemarahan, dan sebagainya. Tapi cahaya Kristen ini digunakan justru untuk membangun kehidupan baru. Dan Ibu Cahaya Kristen ini memang mempunyai pekerjaan juga, walaupun bukan sebagai pegawai negeri, ya, tapi dia punya usaha di rumahnya. Usaha kecil-kecilan pada awalnya, tapi kemudian diberkati oleh Tuhan. Awalnya memang usaha itu orang desa nggak mau. Itu orang Kristen punya gitu ya, nggak mau. Ya sudah, Ibu Cahaya ini dengan sepeda motornya dia tiap hari mengantar keluar dari desa. Ya, pergi ke kota yang terdekat. Dan lama-kelamaan akhirnya dia bisa untuk memakai tenaga untuk nganter-nganter. Karena dia harus bikin di rumahnya itu cukup banyak. Nah, tenaga itu diminta dari orang desa, pemuda yang tidak bekerja, yang akhirnya bisa diberi pekerjaan. Dan pemuda ini mengatakan kepada orang desa, oh di rumah itu tuh ada seperti sesuatu yang berbeda. Kenapa aku kerasan di situ? Setiap hari ketika aku datang ke situ sepertinya ada yang nyambut dengan keramahan, dengan ketenangan. Ya Ibu Cahaya itu, Sing Ayu itu, bukan. Nah, Ibu Cahaya itu ya nyambut dengan baik. Tapi saya enggak tahu siapa. Enggak wujud jelas. Cuma hati saya tuh bisa merasa ada orang yang nyambut saya dengan senyum, dengan gembira, dengan kekuatan. Bekerjalah dengan jujur, dengan rajin, kamu akan diberkati. Itu rasanya saya dapatkan terus-menerus. Nah, itulah cahaya kehidupan yang dipancarkan dari cahaya kekristenan, cahaya Kristus, dimiliki oleh Ibu Cahaya, dinyatakan dalam sikap hidup, lalu kemudian dirasakan oleh karyawan. Banyak orang penasaran. Di samping ibu-ibu lain yang nggak bekerja juga kepingin dapat hasil. Lalu melamar, boleh nggak bantu, boleh nggak bantu. Ibu Cahaya dengan gembira, kalau makin banyak orang bantu, saya makin senang, usaha saya berarti makin maju, dan saya bisa untuk membuat saudara-saudara juga punya hasil, gitu ya. Nah, akhirnya memang ibu-ibu beberapa mencoba melamar, membantu pekerjaan Ibu Cahaya, usaha Ibu Cahaya, dan mereka betul merasakan, Ibu Cahaya itu jarang nyambut kami,
Tapi ketika kami datang, memang benar seperti yang dirasakan emas itu ya. Kalau datang pagi itu, seperti ada yang menyapa kami. Bekerjalah dengan penuh cahaya kehidupan, kejujuran, kerajinan, kamu akan diberkati. Dari mana sebenarnya itu? Ternyata Bu Cahaya itu setiap hari mengisi seluruh rumahnya itu dengan puji-pujian dan juga dengan firman Tuhan. Ya, jadi berita tentang firman Tuhan selalu diperdengarkan dan juga puji-pujian yang tidak pernah berhenti. Dan gaung kuasa kehadiran Kristus bisa dirasakan. Ini luar biasa. Kristus yang menjadi Raja di sorga tahu Ibu Cahaya butuh penopangan, butuh kekuatan untuk dia tetap membangun iman tetapi bisa menjadi saksi. Dan Tuhan hadir di sana, menyatakan bahwa Bu Cahaya tidak sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, membangun iman, menguatkan iman, murid-murid merelakan Yesus naik karena dia tahu mereka akan tetap dipimpin oleh kuasa kehadirannya. Ibu Cahaya merasakan kuasa kebangkitan dan kehadiran Kristus. Lalu kita, apakah kita masih bisa merasakan kuasa kehadiran Yesus? Yang memang tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk kuasa dan kasih-Nya, hikmat-Nya, menuntun kita langkah demi langkah menempuh kehidupan yang harus kita jalani. Jika kita merasa kurang, bangun iman, bangkitkan iman, supaya kita bisa merasakan kuasa kehadirannya tetap ada. Selamat membangun iman, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau bercahaya dalam kehidupan anak-anak-Mu, termasuk kami. Biarlah kami boleh merasakan cahaya kehidupan itu, supaya kami dibangkitkan dan dibangun dalam iman, dan kami boleh menapaki hari kehidupan hari lepas hari dengan kekuatan baru. Dengan cahaya kehidupan Kristus yang menuntun langkah kami sampai pada akhirnya kami boleh berjumpa dengan Raja keselamatan kami, Sang Mesias, Yesus Kristus. Tolonglah kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.